Salam, Romo, Suster, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari. Perkenalkan saya Sandi Barbari. Izinkan saya untuk share kesaksian saya sewaktu saya sakit terkena COVID-19. Pada mulanya saya tanggal 3 Juli itu badan saya menggigil. Suhu badan saya 38,2 derajat Celcius, dan pada malam itu juga saya langsung dikasih obat. Lalu besoknya badan saya tetap masih menggigil, malah suhu badan saya naik 38,3, dan kebetulan langsung di swab antigen sama istri saya. Kebetulan istri saya juga tenaga kesehatan, dan pada waktu itu juga saya dinyatakan positif. Lalu dengan hal tersebut saya langsung melakukan insoma, karantina untuk memisahkan dari keluarga besar. Lalu tanggal 6 Julinya, 2 hari kemudian, istri dan anak saya yang perempuan positif juga. Akan tapi untuk fisik dari istri dan anak saya ada gejala. Jadi dari indera rasa, indera bau itu dia sudah tidak ada, dan batuk. Malah waktu itu juga kita insoma bersama, kita bertiga, kita memisahkan dari keluarga besar. Lalu tanggal 8 Juli badan saya waktu insoma tersebut masih terasa lemes, masih panas, dan kebetulan SpO2 saya turun dari 95 menjadi rata-rata itu 90-92%. Dan waktu itu juga istri saya langsung memutuskan untuk membawa saya ke rumah sakit, di mana rumah sakit istri saya bekerja di National Hospital. Lalu untuk sampai tanggal 11 Juli saya masih di lantai 7 isolasi, dengan saya masih memakai oksigen tinggi NRM 15 lbm waktu itu. Dan kebetulan SpO2 saya tetap tidak bisa naik, malah waktu itu sekitar 89-90%. Dengan hal tersebut istri saya tetap mendampingi saya, mensupport saya agar saya tetap semangat dalam menghadapi ini semua. Malah istri saya juga melatih pernafasan saya agar SpO2 saya bisa naik, tapi ternyata juga masih belum bisa karena badan saya juga lemas waktu itu. Lalu menurut informasi dari istri saya, sekitar jam 5 sore itu saya sudah memakai alat ventilator, sudah dilakukan intubasi pada waktu itu, dan saya sudah masuk di ruang HCU National Hospital. Karena waktu itu saya sudah nggak ingat apa-apa lagi sih. Lalu menurut info dari istri saya, tanggal 14 Juli istri saya berjuang untuk mencari transfusi plasma konvalesen itu di berbagai media sosial, juga dibantu oleh keluarga, saudara, keluarga jauh juga. Lalu ada
teman-teman, dan kebetulan waktu itu juga istri saya diajak oleh komunitas doa agar dengan mengikuti komunitas tersebut, istri dan saya sendiri khususnya itu bisa melewati penyakit ini semua. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberikan rencana yang terbaik. 2 hari kemudian tanggal 16 Juli kami mendapatkan 3 bag, dan yang masuk di dalam tubuh saya infonya hanya 2 bag aja sih. 1 bag masih tidak terpakai, untuk saat ini sih masih di National Hospital Surabaya. Lalu tanggal 19 Juli saya diekstubasi atau istilahnya dibangunkan dari masa setelah saya diintubasi, itu sekitar tanggal 19 Juli info dari istri saya. Lalu pada tanggal 22 Juli saya pagi hari itu saya bilang ke perawat HCU, saya minta suruh manggilkan istri saya karena saya terus terang sudah kangen, karena waktu itu kan saya sudah diekstubasi ya, tanggal 19 atau tanggal 20 itu setelah itu saya ingin ketemu dengan sebenarnya istri dan anak, cuman kebetulan karena ruang ICU COVID hanya yang diizinkan walaupun dengan secara tertulis itu hanya istri saya yang boleh masuk. Dan di situ saya melihat istri saya sekitar jam 11 atau jam 1 siang istri saya datang dengan baju hazmat. Waktu itu memang saya juga pangling karena dia memakai baju hazmat. Di situ kita doa bareng, lalu istri saya juga meneteskan air mata karena dia juga gitu bahagia karena saya sudah bangun, saya sudah sadar. Dan waktu itu saya juga setelah kita berdoa bersama, saya minta di video call kan ke keluarga, ke saudara, ke teman-teman. Istilahnya ya saya juga bilang terima kasih karena doa dan supportnya yang sudah diberikan ke saya dan keluarga. Jadi satu persatu istri saya membukakan HP, kita video call bersama untuk ya istilahnya saya juga, bagi saya sih saya juga kangen juga sebenarnya, sudah walaupun istilahnya saya masih memakai alat ventilator, itu pun ya masih belum bisa bicara karena saya masih masih memakai alat bantu yang untuk membantu paru-paru saya. Lalu masih di tanggal 22 Juli sekitar jam 10 atau jam 11 malam ya, itu saya kepingin BAB, dan kebetulan waktu itu saya sudah diresepin obat untuk BAB. Dan sebenarnya waktu mau BAB itu perawat dari HCU sudah ngingetin, Pak nggak boleh ngejen ya, soalnya memang paru-paru saya masih dibantu oleh alat ventilator, jadi belum sempurna. Dan kebetulan waktu itu memang saya kepinginnya segera selesai BAB saya. Mungkin saya nggak saya nggak mematuhi
apa yang dibicarain, yang diomong sama si siapa, pihak perawat. Jadi saya ngejan, dan terus terang waktu itu saya nggak sadarkan diri. Dan info dari istri saya ditelepon dari pihak ICU bahwa keadaan saya jelek. Dan memang waktu itu istri saya sudah datang, GCS saya itu 111. Jadi GCS itu Glasgow, istilahnya apa ya, skala kesadaran ya. Jadi dari mata, dari verbal maupun dari motorik itu kalau secara medis itu dinilai 111. Jadi mata saya tidak membuka, verbal saya sudah tidak bersuara, apalagi motorik saya. Jadi semacam kayak orang meninggal gitu. Dan kebetulan waktu istri saya datang, dia sudah menangis infonya, dan dia juga sempat berdoa dan meminta Romo Udiono untuk perminyakan, walaupun itu secara virtual. Jadi secara video call saya ada perminyakan sekitar jam, seingat saya jam 12 atau jam 1 malam mungkin, infonya istri saya. Kurang lebih gitu sih. Kalau memang orang yang istilahnya di GCS 111 itu yang dikhawatirin, kalau yang dikhawatirin sama istri saya itu adalah saya kekurangan oksigen di otak saya. Karena kalau secara medis 5 menit otak kita kekurangan oksigen, yang dikhawatirkan adalah kena stroke. Dan waktu itu saya 2 jam setelah saya pingsan itu, saya mengalami GCS 111 itu, infonya ya istilahnya yaitu mukjizat Tuhan yang diberikan kepada saya. Dan hal ini yang mungkin bisa dibilang saya mendapat 2 nyawa itu di rentang 2 jam ini. Karena waktu itu memang semacam kayak saya bermimpi itu, saya diajak jalan oleh seseorang, tapi memang wajahnya putih banget. Saya tidak tahu siapa itu yang mengajak saya, dan kalaupun bicara itu dia selalu semacam kayak membisikkan. Jadi mulutnya mendekatkan ke kuping saya. Jadi waktu itu saya ditunjukkan dosa-dosa apa aja yang sudah saya lakukan waktu saya sebelum saya ini, itu ditujukan, inilah dosa-dosamu. Dan saya kurang tahu itu malaikat atau Tuhan Yesus ya, tapi orang yang membisikkan saya ini, dia bilang, saya cinta sama kamu, tapi saya tidak suka dengan dosa-dosamu. Dia bilang seperti itu. Itu yang selalu terngiang-ngiang sampai sekarang, harus silih apa yang saya tebus gitu loh. Dan waktu itu tidak hanya saya, ada yang keluarga, ada yang teman, itu ditujukan dosa-dosanya. Dan orang yang membisikkan saya ini selalu bilang, kalaupun nanti kamu sudah ada di dunia, sampaikan apa yang saya tunjukkan ini, seperti itu. Lalu pindah lagi kayak di semacam tempat kumuh gitu ya, tempat kumuh. Lalu saya ditunjukin satu keluarga, itu anaknya 6 apa 7 gitu, saya lupa. Itu keluarga itu bahagia, bapak ibu dan anaknya 6 atau 7 itu bahagia banget, walaupun dia
tidak kaya, tidak punya apa-apa di rumahnya, tapi dia sangat bahagia, sukacita banget. Dari dilihat dari wajah anak-anaknya, dia kalau makan bersama, doa bersama, lalu ya begijikan antara saudara-saudaranya, kelihatan bahagia banget gitu. Padahal kalau saya dilihatkan dalam mimpi saya itu, makanya sederhana banget, hanya nasi, tempe, tahu, kerupuk, sudah. Tapi dia melihat, ini loh Sandi, kamu itu terlalu seperti ini, seperti itu. Lihat keluarga ini, dia tidak punya apa-apa, tetapi keluarga ini seperti ini. Saya dilihatkan seperti itu. Jadi ya mungkin dengan hal ini semua, ya memang rahmat Tuhan, mukjizat yang diberikan kepada saya itu sungguh besar dari Tuhan Yesus. Saya percaya itu Tuhan Yesus yang mengisikan saya. Cuman memang waktu itu saya tidak bisa melihat. Lalu setelah 2 jam kemudian intubasi yang kedua sudah selesai info dari istri saya, karena kebetulan ventilator saya yang dari intubasi pertama kan belum dilepas, jadi langsung dilakukan intubasi yang kedua. Dan memang info dari dokter yang memegang saya waktu itu, intubasi kedua memang kemungkinan ada risiko, tetapi ya risiko itu harus diambil karena untuk menyelamatkan saya. Lalu pagi harinya tanggal 23 Juli, istri saya masih mencari, minta tolong ke ketua lingkungan sama ketua wilayah waktu itu. Kebetulan waktu itu langsung dihubungkan sama Romo Eka, Romo Paroki SMTB, sekitar jam 9 atau jam 10 siang saya diadakan sakramen perminyakan lagi oleh Romo Eka lewat virtual. Dan waktu itu info dari istri saya, memang saya belum sadar. Lalu kemudian Tuhan Yesus memberikan rahmat lagi kepada saya, kebesarannya, bahwa saya 2 jam kemudian saya rencana di CT scan itu tidak jadi, karena waktu itu mata saya kayak kayak dikasih sinar gitu, mata saya gerak, jadi motorik saya juga bergerak juga. Saya ini memang kebesaran Tuhan Yesus ya. Saya bilang ini semua kekuatan memang dari Tuhan Yesus. Jadi saya nggak jadi di CT scan waktu itu, padahal rencananya karena saya kan 2 jam yang pagi harinya itu, yang tanggal 22 itu kan yang rencana yang akan ditubasi kan saya terlambat ya oksigennya. Itu kan yang ditakutkan terjadi apa-apa di dalam diri saya, yaitu stroke atau apa. Tapi nggak jadi gitu, karena motorik istilahnya mata saya itu memang hanya verbal aja, karena saya waktu itu kan masih memakai alat ya di mulut, jadi saya nggak bisa bicara gitu. Jadi dari hal itu dokter menyatakan bahwa nggak jadi di CT scan, keadaan saya sudah kesadarannya
kesadaran saya sudah lebih baik seperti itu. Lalu lanjut ke tanggal 27 Juli ya. 27 Juli saya di swab PCR, saya dinyatakan negatif. Lalu tanggal 28-nya besoknya lagi saya di swab PCR lagi, yang kedua kalinya saya negatif juga. Puji Tuhan. Lalu selanjutnya tanggal 31 Juli sampai tanggal 5 Agustus saya di fisioterapi di lantai 6, ruang pemulihan ya, ruang biasa, ruang pemulihan. Itu untuk pemulihan dari nafas, saya bisa berdiri, saya bisa berjalan, lalu untuk keseimbangan juga. Dan puji Tuhan tanggal 5 Agustus tersebut saya boleh diizinkan pulang sama dokter, dan syukur kehadiran Tuhan karena istri, keluarga diberi kekuatan dan semangat untuk mendampingi saya. Dan Tuhan sungguh terlalu besar untuk kita pahami dan mengerti mukjizat Yesus yang selalu nyata dan sungguh ada bagi saya dan keluarga dimanapun kami berada. Sekian kesaksian saya atau sharing pengalaman dari saya ini. Semoga kesaksian saya ini bisa menguatkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang mengalami situasi kondisi yang sama dengan saya, dan bisa menolong Bapak Ibu, saudara-saudari yang saat ini masih mengalami pergumulan iman, sehingga Bapak Ibu, saudara-saudari dapat menyadari betapa luar biasanya kasih Tuhan bagi kita semua. Terima kasih bagi yang telah mendengarkan. Semoga Tuhan memberkati Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian.